Apa? Kita kesana aja tuh. Keren kan bisa buat foto-foto. Ayo kak. Ya udah kakak ke toilet. Kinan. Ini bener gak jalannya? Suaranya dari sini Sal. Sal ada lubang Sal. Halo dulur, kembali lagi di channel Berkah Dewanti Official. Kali ini Mbak D mau nge-review film horor yang cukup menegangkan nih. Film ini rilis tahun 2022 yang disutradarai oleh Kimo Stambul. Film ini berjudul Jai Langkung Sandekala. Film ini mengangkat cerita tentang mitos masyarakat Jawa Barat yang bernama Sandekala, yakni mitos makhluk halus yang akan meneror dan mengganggu anak kecil yang keluar menjelang maghrib. Mau tahu gimana cerita selengkapnya? Yuk langsung aja nih. Sebuah keluarga kecil yang terdiri dari Adrian sang ayah yang diperankan oleh Dwi Sasono, Sandra sang ibu yang diperankan oleh Titi Kamal, dan kedua anak mereka yakni Niki dan Kinan yang masing-masing diperankan oleh Syifa Haju dan Musaki Ramdan mengadakan road trip keluarga. Mereka berempat memutuskan untuk melipir ke sebuah waduk untuk istirahat. Hubungan Sandra yang merupakan ibu tiri dari Niki tidak begitu baik. Niki menganggap Sandra terlalu mengekang hidupnya. Niki sebenarnya marah sekali ikut acara keluarga seperti ini. Namun Adrian mengatakan bahwa dengan road trip ini setidaknya hubungan anak dan istrinya itu bisa membaik. Saat sampai di waduk, Adrian dan Sandra segera berbicara mengenai Niki dan masalah lainnya. Sedangkan Kinan meminta izin untuk mengeksplor wilayah waduk tersebut. Adrian mengizinkannya dengan syarat Kinan akan diawasi oleh Niki. Meski berat hati, Niki menuruti perintah untuk menemani adiknya tersebut. Namun ia ke toilet lebih dulu. Begitu Niki pergi, Kinan melipir ke dekat sebuah dermaga. Ia kaget setengah mati ketika seorang pria bernama Sarno muncul dari danau. Ia merupakan warga lokal yang doyan mencari barang-barang usang di dalam danau untuk dikumpulkan dan dijual. Sarno mengatakan pada Kinan, kenapa sudah sore masih di luar? Sarno mengatakan anak kecil tidak boleh ada di luar saat menjelang malam, harus segera pulang. Kinan lantas ketakutan dengan Sarno, ia pun lari pergi mencari Niki. Namun karena salah jalan, Kinan malah nyasar masuk lebih dalam ke hutan. Saat memanggil-manggil nama kakaknya, Kinan menemukan sebuah boneka Jai Langkung. Begitu ia ambil, tiba-tiba Kinan terseret masuk ke semak-semak dan hilang. Niki yang baru saja selesai dari toilet kembali menyusul Kinan ke dermaga. Namun di sana sudah tidak ada siapa-siapa. Niki panik dan memberitahu ayahnya. Adrian lantas mengajak Niki untuk kembali mencari Kinan, namun hasilnya nihil. Hujan besar melanda membuat penglihatan mereka terbatas. Sandra yang menunggu di dalam mobil benar-benar panik. Saat kembali untuk menelpon bantuan polisi, Sandra menyalahkan Niki atas kejadian itu membuat Niki semakin benci. Adrian berusaha melerai mereka berdua, bertepatan dengan datangnya Majid, kepala polisi. Majid mengatakan bahwa pencarian akan berlangsung lama karena mereka harus menyisiri danau dan hutan. Majid meminta keluarga Adrian untuk beristirahat di rumah dinasnya yang tak jauh dari TKP. Adrian pun setuju. Setidaknya anak istrinya bisa beristirahat. Saat tidur, Sandra samar-samar mendengar suara Kinan memanggil-manggil dirinya. Namun saat ditelusuri, suara itu berasal dari sosok Kinan dengan kondisi kepala yang sudah terkilir dan ditarik oleh makhluk mengerikan. Sandra pun berteriak, namun ia berpikir bahwa itu halusinasi. Keesokan paginya, semua mulai kembali melakukan pencarian. Adrian bersama para polisi, sedangkan Sandra bersama Niki dan Faisal. Saat dalam perjalanan, hubungan Sandra dan Niki membaik. Mereka pun bertemu sebuah rumah untuk beristirahat sebentar. Rumah tersebut milik janda tua bernama Saijah. Di sana Sandra menceritakan semua hal tentang hilangnya Kinan. Sementara Niki dan Faisal kembali untuk mengambil mobil dan akan menjemput Sandra.
Saat akan mengambil mobil, sinyal dari ponsel Nicky memberitahu bahwa ponsel milik Kinan ada di sekitar hutan. Saat mendekati titik ponsel Kinan yang ada di sebuah lubang, Nicky mencoba meraihnya namun ia malah ditarik oleh makhluk halus. Faisal membantu Nicky dan akhirnya mereka lepas. Sosok mengerikan menatap mereka berdua dari lubang. Nicky dan Faisal pun pergi setelah mengambil sebuah boneka jelangkung yang ada di dekat lubang. Ternyata boneka tersebut kunci dari semua kasus anak hilang di desa tersebut. Majid sempat mengatakan bahwa di sini memang banyak anak hilang secara misterius. Apabila di saat bersamaan ada anak hilang lagi, maka anak pertama akan tewas. Faisal dan Nicky akhirnya mencoba mencari tahu sendiri apa boneka jelangkung itu ada kaitannya dengan hilangnya Kinan. Setelah membaca mantra yang ada di dalam boneka, Kinan berhasil masuk ke dunia lain di mana Kinan berada. Kinan diculik oleh makhluk mengerikan yang ternyata roh dari Inggi, anak Saijah. Hal itu juga ternyata diketahui oleh Sandra yang sedang berkunjung ke rumah Saijah. Sandra samar-samar mendengar suara kedua anaknya. Saat Nicky dan Kinan dikejar roh Inggi, Nicky kembali membaca mantra dan mereka berdua kembali ke dunia, tepatnya di rumah Saijah. Saijah yang mengetahui Kinan meninggalkan roh anaknya sendiri murka. Saijah mencoba membunuh Sandra, Nicky, dan Kinan. Beruntung Faisal, keponakan Majid, membantu mereka. Saat hendak kabur, Saijah mencoba mengejar. Faisal lantas membawa mobilnya ngebut. Nicky murka bukan main. Ia mendorong Saijah hingga kepalanya keluar jendela dan Faisal menabrakkannya ke sebuah portal hingga tewas. Ternyata terungkap selama ini Saijahlah yang menyerahkan anak-anak itu untuk menemani roh Inggi, anaknya yang tewas bunuh diri karena mengalami kelainan. Hal itu dibantu oleh Sarno yang adalah dukun. Sarno membuat sebuah boneka jelangkung yang apabila dimainkan oleh anak yang masih berkeliaran di sore hari, maka anak itu akan diseret oleh roh Inggi. Hal itu lantas diceritakan ke Majid oleh Faisal, Nicky, Kinan, juga Sandra. Majid berjanji akan menelusuri kasus itu. Setelah berpamitan pada Majid dan Faisal, keluarga Adrian pun akhirnya pulang. Sementara itu Sarno terlihat memegang boneka jelangkung dan mulai membaca mantranya, yang berarti teror roh Inggi akan terus berlanjut. Demikian alur film dari Jelangkung Sandikala Dulur. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya.